Balik lagi di tutorial yang ketiga. Jadi hari ini kita bakal belajar gimana cara membuat geometri di ANSYS sesuai dengan speknya ANSYS. Jadi geometri di ANSYS itu khususnya Fluent ya, ANSYS Fluent. Jadi ruangan yang berisi udaranya itu yang dibikin kejal seperti ini. Jadi lampu kayak gini, terus proyektor dalam sini, lalu orang di dalam ruangan itu semuanya dibikin kopong, bolong kayak gini. Nah, itu kenapa? Gara-gara metode yang dipakai untuk perhitungan ANSYS Fluent itu menggunakan metode finite element volume. Jadi semua udaranya itu dibikin kejal karena ruangan udaranya itulah yang akan kita perhitungkan dalam simulasi kenyamanan termalnya nanti. Jadi geometrinya harus dibuat kejal seperti ini. Nah, untuk cara membuatnya seperti apa, langsung aja kita ke tutorialnya. Lanjut kita mulai pembuatan geometrinya, klik file, new, dan part. Oke. Di sini kita akan buat salah satu ruangan kelas di teknik fisika, yaitu C124 kalau nggak salah ya. Oke, baiklah kita mulai saja. Biasa kita buat plan dulu. Top plan, kalau saya milihnya top plan, sketch. Oke. Di sini untuk dimensinya saya mungkin agak berbeda karena saya tidak memiliki ukurannya. Di sini saya bikin sembarang saja, tapi bentuknya kira-kira seperti itu gitu. Untuk kotaknya gambar langsung kotak. Oke. Klik OK. Kita kasih ukuran samping ini sekitar 7 meter. 7 meter. Sebelum itu kita ganti dulu unitnya supaya lebih gampang. Option, lalu pilih dokumen properties, units, pilih meter, kilogram, second. Oke. Nah, untuk lebarnya 7 meter dan panjangnya sekitar 8 meter. Oke. Dan di belakangnya itu agak sedikit menonjol sedikit. Nah, saya kasih line aja di sini. Oke, seperti ini. Klik centang aja. Kalau sudah, kita kasih ukuran lagi. Jarak antara garis ini dengan garis yang ini itu sekitar 5 meter. Lalu panjang garis ini 1,5. Oke, kalau sudah kita trim garis yang ini supaya nanti bisa di extrude, karena salah satu syarat extrude dia harus enclose. Kalau garisnya tuh bikin geometrinya tertutup, garisnya tertutup kayak gini dan tidak ada garis perpotongan di sini. Kalau garis ini hanya garis bantu sehingga tidak diperhitungkan dalam extrude-nya nanti. Oke, kalau sudah kita coba extrude. Kasih ketinggian 2-3 meter seperti ini. Kalau sudah beri ketinggian 3, mungkin 3,5 ya, 3,5. Oke. Nah, seperti ini tampilan bentuk ruangannya. Jadi di dalam ANSYS itu yang kita bikin pejal itu udaranya, bukan perabotan atau bukan temboknya. Justru yang pejal itu tidak kita buat. Kalau misalnya ada manusia dalam ruangannya, itu kita buat dia kopong atau bolong. Nanti saya akan beri tutorialnya.
Jadi ini adalah ruangannya atau udara yang ada di dalamnya. Jadi udara yang itu sebenarnya kita bikin pejar kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita bikin di sini kalau nggak salah ruangannya agak miring. Di sini agak miring, berarti kita bikin extrude di sini supaya bisa mengextrude bagian yang ini. Kita klik kanan, new sketch. Ini sekali lagi kira-kira ukurannya seperti ini. Namun bentuknya kurang lebih sih seperti ini sih kalau wood. Oke. Nah, kalau sudah, garis ini kita kasih ukuran 3 meter. Dari sini ke sini kita kasih ukuran 0,6. Oke. Dan kita bikin dia enclose sekali lagi supaya nanti bisa di extrude, cut. Oke. Kalau sudah, kita extrude cut langsung. Pilih up to surface, jadi extrude-nya sampai sini. Klik, oke. Langsung saja. Oke. Nah, oke, kurang lebih ruangannya seperti ini yang di C124. Kalau saya tidak salah ingat kayak gitu. Oke, kita sekarang bikin pintunya dulu. Jadi pintunya kita bikin sketch di surface yang ini. Kan kita bisa bikin sketch itu di surface yang rata, bikin plan baru sendiri atau plan yang ini. Itu 3 cara kita bikin sketch. Di sini dan sketch langsung. Di sini depan itu ada pintu, 2 pintu. Ukurannya sekali lagi saya kira-kira aja. Di sini ada pintu. Lebarnya 1,8 karena 2 pintu ya. Lalu tingginya sekitar 2 meter. 2 meter 2,1. Kayaknya ketinggian 2 meter pas saja. 2 meter. Kalau sudah, klik OK dan kita agak geser ke bawah. Oke. Kita kasih ukuran dia dari titik ini. Tinggiannya sekitar 0,1. Oke. Lalu ketinggian di sampingnya ini, jarak antar sampingnya itu sekitar 1 meter. Oke. Nah, di atasnya juga itu ada jendela kecil juga. Seperti ini. Kita buat ukurannya sekitar 1x1. Oke. 1x1. Kayak kalau tingginya 1 terlalu besar. Kita ganti 0,8 aja. Oke. Terus kita kasih jarak antara jendela sama dinding ini sekitar 0,2. Oke. Jarak dengan yang atasnya 0,1. Oke. Sorry. Dia kebalik. Berarti minus 0,1. Supaya dia ke bawah. Nah, oke. Habis itu kita perbanyak kotak ini dengan cara seperti tutorial yang pertama. Kita menggunakan linear sketch pattern. X axis, pilih aksisnya yang ini, jadi ke sana nanti. Oke. Nah,
Kalau udah, kita perbanyak sebanyak 5, sepertinya 5 kali kasih jarak 1 meter, masih kurang 1,3. Oke, cukup seperti ini. Sepertinya masih ada space dikit, kita tambah 6. Oke, sepertinya 6. Kalau udah, centang, sip. Nah, di sampingnya juga itu ada jendela kecil di sini. Kita bikin aja langsung memanjang gitu. Sebelah sini dan sebelah sininya itu ada jendela kecil. Oke, kita kasih ukuran aja langsung. Kira-kira 0,6. Oke, kita kasih ukuran di sini 0,3. Oke. Dan kasih ukuran tingginya sama dengan tinggi pintu saja. Kayaknya terlalu tinggi, 1,8 aja. Oke, seperti itu. Ini dibikin kolinier gitu. Kolinier kontrol. Oke. Lalu kita mirror yang ini ke sini dengan cara membuat cermin di tengah pintunya. Berikan garis bantu aja. Escape. Lalu ini di blok semua. Lalu di mirror entities. Mirror obatnya, pilih garis yang ini. Jadi seperti ini. Oke, ini adalah bagian depannya. Untuk fitur yang selanjutnya kita menggunakan split line dengan cara insert, pilih curve, habis itu split line, current sketch, maksudnya sketch yang ini udah kita bikin, ini jendela, pintu dan lain sebagainya. Ini pilih face nya yang ini dan klik OK. Nah, udah jadi di sini adalah tempat kita membuat inletnya nanti, entah itu inletnya berupa kecepatan udara ataukah inletnya itu berupa konduksi dari materialnya, konduksi dia secara panasnya, matahari dan lain sebagainya. Kan di sini ada radiasi juga, bisa konveksi, konduksi ataupun dia radiasinya matahari, bisa melalui jendela-jendela ini. Juga melalui jendela ini kita bisa setting aliran udaranya untuk pendinginan ruangannya nanti, kayak gitu. Bedanya split line dengan kita menggunakan extrude sebenarnya juga bisa, namun kalau kita menggunakan extrude dia untuk mesinnya biasanya error, karena kalau misalnya kita extrude hanya sedikit saja, tipis gitu, untuk supaya face ini bisa diklik seperti ini, itu kurang bagus karena biasanya mesinnya nanti jelek dan itu sangat mempengaruhi hasilnya. Dengan kita menggunakan split line aja untuk membuat inletnya seperti ini. Lalu untuk bagian depannya, dan untuk bagian belakangnya ada jendela yang cukup besar di sini dan di sini. Oke, kita langsung buat saja. Untuk jendelanya hanya di sini kalau nggak salah ya, hanya di bagian sini aja. Jadi kita langsung aja bikin sketch di sini. Caranya sama kayak yang depan tadi. Kita buat ukurannya sekitar segini. Oke. Lalu smart dimension 2 meter. Sebenarnya nggak 2 meter juga sih sebenarnya, 1,8 deh, 1,7 deh, dan lebarnya sekitar 1,2. Oke, lalu dikasih jarak dengan tembok ini 0,2. Ketinggiannya dengan tembok yang ini 0,6.
Oke, langsung saja kita linear sketch pattern. Pilih garis yang mau kita linear sketch pattern kan. Ini langsung saja kita tambah sini. Ini jaraknya 1,2, berarti sekitar 1,3. Ternyata terlalu banyak garis jendelanya, 4 aja, dan jaraknya agak diperbesar jadi 2 meter, terlalu besar, sekitar 1,6, 1,8, 1,7. Oke, kalau udah seperti ini, jendelanya udah jadi. Lalu klik OK. Nah, jendela ini kita linear split line lagi. Current sketch yang ini, terus face-nya pilih yang ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, geometrinya udah siap, dan untuk diinputkan ke ANSYS-nya kita bisa menggunakan dia format STP. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ingin masukkan misal kursi atau meja atau peralatan seperti lampu, itu juga bisa dengan cara di extrude. Contohnya seperti ini, aku pengen bikin lampu di dalam sini. Itu kan lampu itu bendanya pejal, jadi berarti kita harus bikin dia kopong kalau misalnya kita mau masukkannya di geometri ANSYS. Contohnya seperti ini. Oke. Selalu bikin lampu oke. Ini aperturnya, reflektornya lampu, rumahnya lampu kayak gitu. Kita kasih ukuran aja 30 cm, terlalu besar, sekitar 0,2. Panjangnya hampir 1 meter. Iya, hampir 1 meter. Oke. Lebih deh kayaknya. 1,5. Kayak enggak juga sih. 1,2 meter aja. Oke, kalau udah kita perbanyak lampunya ini dengan cara yang sama, linear sketch pattern ke kanan. Oke, kalau udah kasih jarak 1,5 mungkin. Oke. Kita perbanyak. Sip, kayak gini. Lalu ke bawahnya ada sebanyak 4 atau 3 atau 4 kalau nggak salah. Oke, kita tambahkan sininya 2 meter. Arahnya dibalik menggunakan reverse ini. 3 aja cukup ya kayaknya. Satunya di sini nanti kita bikin sendiri khusus. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, langsung kita extrude cut untuk buat dia kopong. Kan tadi teorinya kalau misalnya bendanya pejal di dua ini nyata, kita bikin kopong di geometri ANSYS-nya kayak gitu. Kita kasih dia jarak ke bawahnya sekitar 0,15 atau 15 cm. Oke, seperti ini. Kalau rumah lampu itu agak melebar kayak gini ya, agak melebar. Nah, itu bisa kita bikin melebar dengan menggunakan ini, draft on atau off ini. Kasih derajatnya di perkecil atau enggak. Nah, klik draft outward, jadi dia akan melebar ke samping seperti ini. Untuk seperti ini. Kasih derajatnya 30 derajat aja.
Nah, dia akan melebar seperti ini. Kalau udah, klik OK. Sip. Nah, ini untuk lampunya. Jadi nanti di ANSYS-nya kita tinggal pilih surface yang ini untuk menginisiasikan inlet panas dari pencahayaannya. Terus selain itu juga di ruang kelas ada benda-benda yang menghasilkan panas, itu kayak proyektor, itu juga sebaiknya dibuat juga untuk perhitungan kenyamanan ruangannya secara suhu, kenyamanan ruangan secara suhunya. Untuk bikin proyektornya hampir sama caranya, kita extrude, klik, kita bikin sketch dulu. Kan di proyektor tuh agak menggantung ya, jadi kita bikin lingkaran untuk gantungannya itu. Kita bikin ya cukup seperti aslinya ya, kayak gitu. Diameter ininya 0,1. Oke. Lalu kita extrude cut. Ke bawah sejauh 0,6 meter. Kalau sudah, klik OK. Sip. Kalau udah, ini bos extrude. Kita extrude cut, Jadi ini extrude cut 0,6 ke bawah, sip. Kalau udah, klik OK. Nah, ini tampilannya. Jadi kita bikin sketch di bawahnya ini. Nah, klik sketch, bikin bentuk kotak, kurang lebihan proyektor bikin kotak, pilih yang center rectangle, bikin kira-kira tengahnya ya seperti ini. Ukuran proyektor sekitar 0,3 dengan lebar yang kurang lebih 0,2. Sip. Nah, kalau udah seperti ini proyektornya. Langsung kita extrude cut juga ke bawah. Nah, ketebalan proyektornya sekitar 0,2, 0,15. Oke, seperti itu. Nah, jadi di dalamnya itu udah ada proyektornya. Lalu untuk manusianya, atau kalau untuk manusianya biasanya itu kita menggunakan kotak biasa aja, dibikin kotak biasa seperti ini. Kasih ukuran 0,2, lebarnya 0,35. Oke. Lalu geser agak ke sini. Oke, agak ke sini. Lalu kita linear sketch pattern kotak ini. Karena di dalam ruangan itu biasanya ada sekitar 30-40 siswa, kita buat sebanyak itu juga. Ke samping kanannya kita bikin 5 dan ke bawahnya 7, jadi sekitar 35-an mahasiswa. Di sampingnya kita bikin 5, kasih jarak 1 meter. Sepertinya kurang, kita kasih 2 meter deh, kebanyakan 1,5.
Oke, 1,7 pas nih. Oke, 1,7. Lalu ke bawahnya itu sebanyak 7. Jadi tinggal ditambahin ini 7. Oke. Arahnya dibalik. Kasih jarak itu 1 meter. Kebanyakan 0,8 ke 0,7. Sip, kayak gini dia udah ada siswa sebanyak 5 kali 7, 35 orang dalam sini. Klik OK, lalu seperti biasa kita extrude, cut saja. Kita kasih ketinggian orang rata-rata sekitar 1,65. Oke, sip. Nah, oke, udah jadi. Di kurang lebih seperti ini geometri ANSYS yang bisa dimasukkan dalam ANSYS-nya. Untuk formatnya kita bisa bikin dia STEP yang seperti yang saya bilang tadi. Cara ekspornya tinggal klik file, lalu save as. Lalu pilih folder yang kalian mau simpan, tempat kalian simpan. Pilih save as type-nya ini, terus klik STP atau terserah ini mau yang STP atas atau yang bawah, itu sama aja, STP AP. Kalau udah, kasih namanya misal C124. Klik OK. Udah. Jadi seperti itu untuk cara buat geometri ruangannya. Untuk tutorial part 3 ini mungkin cukup sekian, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.